Bisa nggak bacain kapan orang itu meninggal dunia? Bisa, tapi nggak boleh. Oh, gimana tuh Nggak maksudnya? boleh. Iya dong. Oh iya, ntar Hidup seminggu itu kemudian. berstrategi. Oh, iya. Oh, Mickey apa menyerah? grogi. Oke, mungkin pertanyaannya lebih spesifiknya tentang ini ya Kak, Pilgub Jakarta. Oke. Muter gitu. Jadi mobile. Ini orang tipe orang yang nggak bisa diem. Oh, gitu ya. Aku nggak tahu ini ciri-ciri yang kamu tangkap seperti apa. Minggu lalu ini aku sempet ada mimpi untuk Indonesia. Memang mimpinya agak kurang baik. Cuman aku nggak mau kasih tahu, takutnya jadi mengaminkan. Terus. Aku coba buka di podcast ini by the way. Hai semuanya, hari ini di samping aku udah ada Kak Haru atau @tarot by Haru. Jadi sesuai dengan namanya nih, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang serba-serbi tarot. So welcome Kak Haru. Halo. Halo, nah sebenarnya nih aku tuh tertarik banget ya sama topik tarot karena biasanya tuh orang banyak yang bilang kalau ada masalah tuh datangnya ke psikolog bukan ke tarot. Nah, aku termasuk orang yang kalau ada masalah tuh suka baca tarot gitu. Oke. Nah, tapi anggap nih, aku orang awam ya. Gimana tuh cara Kak Haru ngejelasin konsep tarot ke orang awam? Sebenarnya tarot itu ya, jujur mirip-mirip konseling ya sebenarnya. Mirip-mirip dengan psikologi karena memang dari tarot sendiri itu ada pendekatan psikologinya juga. Of course, karena psikologi itu kan ilmu untuk membaca orang ya kan, jatuhnya seperti itu kan. Bukan ada soto ya. Cuman maksudnya kayak kalau di tarot itu kita membaca atau meramal ya, kalau orang bilang tuh meramal nasib seseorang itu kan membaca suatu pola juga ya. Jadi sebenarnya sifat dari tarot itu sendiri cukup prediktif. Nah, apakah bisa apa bedanya dengan meramal? Kalau meramal itu ya dari nothing terbaca something gitu kan. Tapi kalau misalkan dari reading itu kan kita membaca pola yang sudah ada dan mengolah itu menjadi sebuah solusi gitu. Kayak gitu. Jadi apakah tarot itu sendiri ada pendekatan psikologinya? Ada, sangat ada gitu. Oh, berarti dia berhubungan gitu sama ilmu-ilmu yang lain, Kak? Ya, yang membedakan tarot reader dan peramal itu adalah intuisi atau instingnya. Levelnya setinggi apa? Oh, gitu. Tapi dia ada hubungannya nggak sama zodiak? Zodiak jujur bisa dikaitkan. Bisa Oh, bisa dikaitkan. dikaitkan. Benar, Karena kalau aku baca tarot itu kan biasa orang tuh tanya gitu ya tanggal lahirnya. Nah, apakah itu berkaitan sama zodiaknya atau gimana tuh? Itu kita gunakan biasanya untuk profiling sih sebenarnya. Oh, berarti bukan tentang zodiaknya gitu ya? Karena zodiak itu sendiri kan dia pseudoscience ya. Pseudoscience maksudnya tuh science yang belum bisa dipercayai banget gitu kan, tapi itu nyata dan Nyata. dianggap gitu kan. Banyak buktinya, ilmunya setelah ribuan tahun masih tetap ada di sini gitu, dan memang benar dipakai oleh orang-orang terutama nelayan pada zaman dulu ya untuk melihat arah dan segala jenisnya gitu. Oke, nah tapi sebenarnya Kak Haru tuh kenal tarot itu mulai dari kapan? Dari 2009 dan jalur profesional 2014 sih. Oh, 2009 tuh berarti kayak mengenalkah atau Mengenal, kepo. Keponya Mulai dari kepo. mana, Kak? Dari nonton TV atau gimana? Jujur agak lucu ya, karena memang aku itu kepo sama dunia ini tuh gara-gara satu anime itu Cardcaptor Sakura. Beneran. Tapi kalau di Cardcaptor Sakura itu kan dia oracle ya. Beda. Oracle sama tarot itu beda, dan sama Lenormand pun beda gitu. Jadi kartomancy itu ada sebenarnya ada banyak sih. Ada tarot, ada Lenormand, ada oracle, ada kalau di Jawa mungkin lintrik ya. Sama ada I Ching, itu juga harusnya termasuk sih, bisa sih. Oh, awalnya dari situ. Terus kayak kepo nih sama tarot gitu. Akhirnya 2009 mulai belajar gitu kah? Iya, aku cari dong di waktu itu lagi di toko buku, lagi traveling, terus kayak ngelihat coba lihat ada nggak ya? Ada. Jadi aku beli. Oh gitu. Terus tapi belajarnya dari temen kah atau kayak ke lembaga? Ada nggak sih lembaga tarot gitu? Aku waktu itu join Light Givers, komunitas tarot di Jakarta. Belajar di situ.
jujur teman aku sebenarnya yang sudah menjadi anggota komunitas dari Light Givers itu, aku cuma didorong sama dia aja. Oh, cuma didorong Jorokin gitu. kayak, Terus akhirnya jaga kamu. join di 2009 itu kah? Enggak, 2014. Oh, 2014. Apa ya istilahnya kayak profesional gitu mungkin ya? Iya. Oh, tapi dari situ langsung kayak reading gitu kah atau gimana? Iya, dijorokin gimana gak reading. Suruh jaga kamu gitu kan, kayak oke. Langsung bisa kah atau dari buku atau? Waktu itu jujur kaget banget ya, langsung dijorokin gitu aja, suruh terbang gitu ya. Ada terbata-batanya karena baru, meskipun dari 2009 cuman kan kayak on off gitu ya, karena otodidak sendiri kan. 2014 itu baru beli kartu tarot pertama aku. Jadi bener-bener tuh tanpa guidance, tanpa bimbingan siapapun, langsung diterjunin gitu kan, otomatis kayak langsung mau nggak mau belajar yang tematik ya. Padahal harusnya tuh dari Rider Waite dulu. Rider Waite itu apa kak? Rider Waite tuh apa namanya, kartu tarot klasik yang dibikin oleh Pamela Colman Smith. Oh. Jadi dia yang ngelukis kartu tarot modern tuh yang banyak gambar-gambarnya. Ya beliau ini. Padahal dulu tarot itu nggak kayak gitu. Berarti itu awal mula kakak jadi tarot reader tuh ya, dari 2014 itu? Bener-bener yang jalur profesional, yang bener-bener kayak tiap hari belajar, terus jaga gitu-gitu. Kakak tapi inget nggak reading pertama kalinya kakak? Inget dan malu banget jujur. Waktu itu saking paniknya, karena sebenarnya aku ini kan introvert ya, apa namanya, bisa sampai begini, bisa ngobrol depan kamera, depan orang kayak gini ya, karena memang udah kebiasa aja kan, lama-lama biasa. Waktu itu tuh kayak ada kan suruh, lu duduk di sini ya, di sebelah sini ya. Aku lihat banget. Pameran kak atau? Iya, di bazar. Di bazar. Bazar gitu. di kampus, aduh, di Jakarta Barat, pokoknya antara Untar atau ya ada 3 kampus kan, pokoknya di antara itu deh. Lu duduk sini ya, dikira tuh suruh suruh kayak temenin aja. Buka kartu lu. Hah, buka kartu. Gimana? Terus kucuk-kucuk orang datang. Kak, aku mau nanya gitu kan. Mateng. Ya udah, Kak, mau nanya apa gitu kan. Terus lu lihat dari gambarnya, usut punya usut emang mungkin kelebihan dari Tuhan kali ya. Bisa baca. Tapi bisa. ada kan kadang-kadang ada beberapa kartu yang kita belum familiar kan, kayak misalnya kayak waktu itu inget banget kartu Queen of Pentacles. Aduh, malu banget. Coy, ini artinya apa? Terus kliennya bengong karena nggak bisa gitu. Dia juga lagi handle klien di sebelah kiri aku. Malu banget sih. Cuman kayak akhirnya makin lama jaga, hari itu sukses untungnya. Terus dari situ langsung termotivasi kak, kayak wah inilah saatnya aku menjadi tarot reader gitu. Betul. Atau gimana? Oh iya, berarti dari situ termotivasi untuk berprofesi sebagai tarot reader gitu. Oh, I see. Nah tadi kan kakak bilang tuh kalau misalkan tarot itu kan bisa dipelajarin gitu ya. Nah, apa pendapatnya sama orang-orang yang suka ngomong gini, tarot itu kan gampang, kayak alah tinggal buka kartu, dicocok logi ini sama pengalaman kliennya. Itu gimana tuh kak pendapat kakak? Ngomong lagi. Gampang. Jujur ada gampang-gampang susah sih, karena tarot itu kan kita itu membaca sebuah simbol ya. Ada 5 esensi yang terkandung dalam tarot ya, dari yang sudah aku perhatikan itu ada numerologi, filosofi, sejarah, psikologi, abis itu ada satu lagi aku lupa jujur. Cuman kayak ada 5 esensinya itu, dan itu yang kita baca. Sejarah karena kan ini tarot itu kan base-nya dari maaf ya yang tidak setuju, mohon maaf, dari Katolik. Ya kan, waktu dari sejarah tarot sendiri itu cukup panjang, dan yang kalau aku boleh mulai sejarahnya itu yang penting itu dari Italia. Dulu tarot ini digunakan sebagai kartu bermain dan diperbolehkan ya sama Paus pada saat itu. Sorry ya Pop. Maaf banget nih. 1300-an, 1700-an. Dan itu tuh perkembangan tarot tuh dari 300 sampai 700, berarti 400 tahunan tuh ya berkembangnya tuh dari kartu bermain. Terus karena emang dasar manusia ya, karena disalahgunakan buat berjudi, akhirnya dilarang oleh Pop. Pada saat itu. Pada saat itu. Sorry. Baru datang nih, kan takut. Dari situ
eh ada beberapa orang okultis itu yang mikir kayaknya bisa nih dibuat meramal gitu ya. Akhirnya dikembangkan menjadi kartu untuk meramal. Oh gitu. Nah itu bisa dipelajarin Kak? Bisa, jujur bisa. Harus orang-orang tertentu kah? Atau kayak aku nih yang benar-benar gak tahu apa-apa, cuma suka baca doang. Maksudnya suka datang ke tarot gitu, bisa belajar juga. Konsepnya gini ya, kayak kamu misalnya kamu mau belajar bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Oh. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah kamu bisa punya bakat untuk ngomong selancar kayak orang native di England misalnya gitu kan? Belum tentu. Iya kan? Kayak gitu. Jadi memang yang membedakan adalah kalau misalkan memang kamu punya gift, ya itu kayak bonus sih sebenarnya. Tapi apakah bisa dipelajari? Bisa, paling pendekatan kamu secara psikologi saja. Oh, jadi emang beda gitu ya. Ada yang versi generalnya, ada yang lebih. Maksudnya kayak tarot reader yang gift itu tadi. Itu beda. Mirip. Oh, mirip. Mirip aja. Bedanya kalau misalkan yang punya kelebihan, punya kemampuan, itu ya kayak clair audio, clairvoyance. Itu kan clair audio adalah mendengar. Ya kan ada yang merasa itu makanya ini disebut sixth sense ya. Karena kita dapat intuisi itu dari hati itu. Gitu. Dari intuisi ini yang susah dijelasin ya. Kalau misalkan suara kan bersuara gitu kan, pengecap merasa gitu kan. Itu kan bisa dijelasin. Ya makanya ini sixth sense inilah kayak gitu. Kelebihan feeling, intuisi. Kalau dari Kak Haru sendiri, apakah Kak Haru tuh baca tarotnya itu dari pendekatan psikologinya atau Kak Haru itu memang punya gift? Jujur tidak ingin melabeli diri sendiri ya karena emang gak suka dengan label indigo dan sejenisnya. Cuman kebetulan pernah dites oleh ketua komunitas yang memang indigo dan memang aku punya garis keturunan indigonya. Oh, pas banget. Itu taunya pas ini udah jadi tarot reader atau sebelum itu? Iya, karena aku kan cuek banget ya sebenarnya orangnya sama beginian. Jadi pas dites itu nih anak indigo. Oh gitu. Waktu itu kebetulan aku jadi tes subjeknya buat skripsi teman zaman dulu. Dan dari situ dari segi pendekatan tes sebenarnya itu tes psikolog. Cuman kan kalau misalkan dari tes psikolog itu kan juga bisa dilihat untuk ngebaca bakat ya kan. Nah itu ketahuannya dari situ. Oh ketahuan dari situ, itu banget. Terus gimana Kakak tahu kalau indigo kayak takutkah atau malah kayak wah ini bisa jadi apa istilahnya benefit gitu sebagai tarot reader gitu? Nggak takut sih sebenarnya. Cuman kayak pas kecil itu memang aku juga diinfo sama orang tua sama popo almarhum. Itu tuh pas kecil aku pernah teriak sampai muka aku biru gara-gara aku ngelihat ada orang kebakar dari atas sampai bawah di balik pohon pisang. Agak horor ya. Cuman kalau orang yang ngedengar itu sudah bisa berspekulasi kalau jajan nih anak punya bakat gitu kan. Ya dari situ juga sih mendukung sih sebenarnya. Tapi nih Kak, kan ada yang dibilang nih kalau misalkan tarot itu kan ramalan gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya dukun itu kan juga bisa ngeramal nih. Apa tuh bedanya tarot reader sama dukun? Judulnya sih sama ngilmu ya, cuman kayak fisika sama biologi gitu kan. Itu kan sama-sama ngilmu tapi beda jurusan ya. Iya kayak gitu, anggapnya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan dukun itu jatuhnya lebih ke supranatural. Kalau misalkan fortune telling mungkin bisa nyerempet-nyerempet supranatural tergantung dari si readernya juga, tapi basicnya lebih ke spiritual sih. Karena kalau spiritual itu kan self, ya kan. Kalau misalkan supranatural itu kan environmental, lingkungan gitu. Kalau dari Kakak sendiri tahu ini gak sih yang di TikTok kan suka baca kodam gitu? Aduh, malas nih. Iya, gimana? Aku sudah siap. Tapi Kakak tahu tentang itu? Maksudnya kayak kodam tuh bohong nih gitu di TikTok. Ya bohong lah. Itu bohong ya berarti? Iyalah. Tapi sebenarnya ada gak sih kodam itu Kak? Ada, maksudnya tuh gimana? Dia tuh hantu jin atau gimana tuh? Kodam itu anggap aja kayak spirit guide ya kalau misalkan bahasa Inggrisnya. Kayak udah malas banget bahas kodam. Soalnya absurd banget. Iya sih, masa ada bakwan jagung kodam gitu kan. Ibarat kata kayak kalau misalkan orang yang bisa melihat itu menerawang aja itu butuh memperhatikan. Ya kan ini kodam tuh bakwan jagung, unicorn gitu kan kayak udah nama langsung ngaco banget. Logikanya di mana gitu loh. Meskipun supranatural dan spiritual nggak bisa dilogikakan
banget, tapi kan itu nggak masuk logika sama sekali gitu loh. Tapi ada tuh ilmu kodam di tarot nggak ada ya? Tergantung dari, jujur nih ya, ini buka-bukaan ya, maksudnya Buka-bukaan. kayak tergantung dari si pembacanya, pendekatannya seperti apa. Oh. Karena tarot itu cuma tools jatuhnya. Ini hanya tools gitu loh. Kitanya kayak gimana, jenis readernya seperti apa, udah tergantung gitu. Oh, tergantung ya, masing-masing reader itu beda-beda. Karena aku pernah baca juga nih kalau misalkan kita mau baca tarot itu memang cocok-cocokan gitu ya. Benar. Oh. Itu benar. Nah, aku ada pertanyaan nih Kak. Kalau misalnya nih baca tarot gitu, itu tuh mempengaruhi masa depan gak sih sebenarnya? Lah berpengaruh dong. Berpengaruh, tapi maksudnya apakah itu negatif atau gimana? Karena aku pernah dikasih tau temenku kan, kalau kamu sering baca tarot nih, itu nanti keseimbangan masa depanmu nggak oke gitu. Oke. Gini, namanya kita membaca suatu pola, kita dikasih pilihan. Ya kan, ibarat kata kayak misalnya aku datang ke sini, aku nggak tahu nih mau isi podcastnya apa, for example. Tapi begitu oh nanti ada briefingnya ini, kita kan jadi tahu, kita boleh pilih kita mau bahas apa, atau misalkan oh enaknya kayak gini ya, kita bahasnya enaknya begini. Itu kan kita punya pilihan. Ya kan, sama kayak kamu datang nih ke tarot reader, misalnya yang paling gampang, percintaanku kayak gimana gitu kan. Oh percintaan kamu kondisinya kayak begini, sarannya kayak begini, kamu mau ambil saran ini apa enggak? Iya dong, iya dong. Sama kayak kamu curhat sama temen nih, ya kan, temen kamu kasih, ya lu jangan bucin-bucin banget lah gitu kan. Itu kan tergantung kamu mau besok kamu bertekad nggak pengen bucin lagi, atau tetap seperti biasanya seperti gitu. biasanya Itu kan gitu. pilihan. Oh, berarti balik lagi ke kitanya juga ya? Iya dong. Kita cuma tarot reader itu tugasnya untuk menginformasikan, kamu punya pilihan ini, kamu mau ambil apa enggak gitu. Tapi kalau misalkan setiap ada masalah baca tarot, misalnya nih hari Senin aku ada masalah apa, baca tarot. Hari Selasa aku ada masalah apa, baca tarot. Itu sebenarnya boleh nggak sih Kak? Atau perlu dijarakin? Misalkan kayak 3 bulan ke depan nih kehidupanku bakal kayak gimana, atau setahun ke depan bakal kayak gimana? Sebenarnya sah-sah aja dan boleh-boleh aja, tapi buat apa? Kamu mau nge-gym, kamu mau build muscle, nggak gitu kan? Jadi gini, tarot reading itu disarankan at least kalau kamu pengen buru-buru banget seminggu setelah. Biar apa? Biar kamu itu ibarat kata kayak, ya mungkin ini contoh yang salah ya, cuman kayak kamu berdoa tanpa kamu melakukan sesuatu, doamu sia-sia, iya kan? Kayak seminggu itu kan orang kan baru bisa mulai bikin keputusan, misalnya kayak oh kemarin nih minggu lalu gue nangis-nangis di di pundak Kak Gaby gitu kan, untuk hal yang konyol gitu. Setelah seminggu kan kita enggak, itu konyol. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Kayak gitu. Jadi kayak kita harus action dulu untuk jawaban itu bisa diulang lagi. Berarti memang nggak Gue boleh udah melakukan hal ini nih, misalnya aku udah kurang-kurangin kebucinanku dengan cara nggak main nggak ngeliatin instastory dia mulu misalnya. Itu kan sebuah action, sebuah trigger, ya kan? Nah, what's next? Tanya lagi. Oh, berarti emang harus dari kitanya juga ya, nggak boleh, maksudnya membatasi gitu, nggak boleh yang kayak sehari kita baca atau misalnya 3 kali sehari gitu kayak minum obat gitu, nggak boleh gitu ya? Nggak boleh, iya, bakal sama aja, cuma bikin annoying aja. Tapi nih Kak, aku kepo, kan Kakak tarot reader gitu ya. Tiap ada masalah, pernah nggak buka kartu gitu? Misalkan kayak, aduh aku nggak tahu nih caranya gimana gitu, terus kayak buka tarot aja gitu, buka kartu aja gitu. Pernah, tapi nggak selalu. Jadi kalau udah bener-bener mentok tok baru buka. Itu aku, biar ada self controlnya juga. Karena self control itu penting ya. Tapi Kakak pernah nggak misalkan kayak lagi deket sama orang gitu, kayak nggak mesti kayak cowok gitu ya, misalnya lagi deket sama orang yang baru, benar-benar baru, terus Kakak pengen tahu nih orang kayak gimana gitu, terus Kakak bukain kartu gitu, tapi kayak iseng-iseng aja gitu, pernah nggak? Pernah. Buat lihat pernah prospek juga. bisnis, buat lihat kayak kondisi dia kayak gimana, bisa nggak, cocok nggak jadi partner aku gitu. Sifatnya dari mana, kita lihat tanggal lahirnya, profiling dulu gitu. Tapi kalau misalkan dari Kakak sendiri nih, aku mau tanya tentang pengalaman-pengalaman mungkin ya, kayak pengalaman baca tarot apa yang menurut Kakak paling unik? Kayak sepanjang, kan dari Kakak udah 2009 ya, dari 2009 yang paling unik gitu sampai tahun ini 2024. Banyak ya. Banyak. Agak Yang sulit. paling memorable gitu Kak, kayak
Aduh, kayaknya aku bakal ingat ini terus nih sampai aku ceritain ke anak cucuku nantinya gitu misalnya. Mau gini, tak kasih itu genre aja deh ya. Kamu Iya. mau yang menakutkan, Mau yang creepy, menakutkan. atau mau yang apa namanya kayak kegagalan atau kayak gimana? Creepy nih ya Iya, pengennya creepy ya. creepy. Jadi waktu itu aku sempet ke Bali ya, dan waktu itu aku lagi tahun pertama apa tahun kedua gitu aku pegang tarot. Jadi kan masih rajin-rajinnya tuh ya, kayak tiap hari buka bla 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 gitu kan. Ada orang apa namanya bacain gitu kan. Aku tuh ke Bali terus aku ke bar karena lagi pusing waktu itu, aku pengen jalan-jalan di Bali. Aku ke bar. Terus waktu itu kan aku sendiri, bener-bener sendiri nih di bar. Terus kayak orang Bali itu kan ramah-ramah. Jadi aku tuh ngobrol sama waiternya. Waiter. Cowok soalnya kan. Aku cuma pesen bir aja. Abis itu dia nanya, "Ih Kak, bisa baca tarot ya? Boleh nggak bacain saya?" Biasa. Ya Oh. kan? Oh boleh, 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 boleh. Saya sih mau nanya percintaan aja Kak. Simple nih, ya kan? Saya belum punya pasangan, cuman saya mau tahu saya percintaannya gimana. Apa mungkin karena lagi di Bali kali ya? Ini bagian creepy-nya nih, ya. Ada yang bisikin sambil buka kartu, ada yang bisikin. Intinya dia suruh aku ngomong kamu itu bakal nikah bulan Februari tahun depan. Ini udah 100% nih akurasinya. Itu yang bikin mengerikan. Karena Oh. biasanya tarot itu kan 85-90%. Ada yang nyampe ya 95%, oke lah. Ini 100%. 100. Oh. Dengan kondisi dia belum punya pacar ya. Belum punya pacar. Februari tahun depannya kan udah lupa ya. Iya, Biasanya kan udah kalau lupa. bacaan kayak itu kan ya Kayak ya udah aja. ya udah aja gitu kan. Gak tau gimana ceritanya dia dapat nomor aku. Dia info, "Halo Kak Haru, apa namanya, mau bilang terima kasih aja, sekarang saya baru menikah." Dan itu bulan Februari. Ih, terus kemarin responnya gimana? Shock. Kayak, kok bener gitu ya? Dan itu satu-satunya yang mencapai 100%. Sampai kesebut Februarinya. Biasa kan kayak ya dalam rentang waktu berapa bulan gitu kan. Mentok tuh. Ih, sumpah merinding loh. Tapi selain itu ada lagi nggak Kak? Kayak yang tadi Kak Haru bilang kegagalan gitu misal. Kayak kan kita sebagai tarot reader, mungkin kita nggak bisa kayak yang udah kebuka nih, udah ketahuan kita tahu nasibnya orang ini bakal kayak gimana. Tapi kan kita harus profesional juga ya. Nggak bisa tuh kita bilang kayak, wah kamu bakal gagal nih Februari 2024 gitu misalnya. Nah itu kalau Kak Haru ada nggak pengalaman yang kayak gitu? Yang tentang kegagalan misal? Kegagalan biasanya karena nggak cocok sama kliennya sih. Tetap bisa dibaca, cuman mungkin akurasinya menurun aja. Kayak gitu. Kegagalan ya. Ada sih satu klien aku, nggak perlu disebut siapa. Intinya case dia adalah bisa nggak aku bangkit dari keterpurukan ini. Nggak bisa kasih detailnya keterpurukannya karena apa. Kartunya bilang nggak bisa. Udah dicek ampe pakai berapa deck, ampe ngulang-ngulang, nggak bisa. Itu dengan berat hati harus ngomong ke orang yang lagi desperate, "Sorry kamu nggak bisa keluar dari ini. Kamu tetap harus jalanin situasi ini," gitu. Terus dia kayak gimana Kak responnya? Maksudnya kayak nggak bisa Kak, kayaknya aku bakal sukses deh Ya gitu. udah Maksudnya kayak pasrah. maksa gitu atau dia pasrah? Enggak, kebetulan dia karakternya pasrah. Oh. Jadi kayak sedih banget. Oh, gimana Sedih banget sih dong? itu. Tapi mau gimana? Iya Kan nggak boleh bohong juga. Heeh. Iya kan? Tapi ada nggak apa kasus gitu ya, misalnya nih klien tuh maunya apa, tapi di kartu tuh maunya gini gitu loh. Jadi Oh kayak banyak. Jangan sedih. Ada tuh waktu itu klien Capricorn, dia cuma mau denger apa yang dia mau, dia sampai booking waktu aku 3 jam. Sumpah, Dan itu gimana telepon tuh? ya by the way. Sampai Panas. kiri kanan. Kayak tunggu bentar ya ganti dulu. ganti kuping dulu. Alah, karena dia emang apa ya, ngeyel gitu ya. Kayak maunya dia denger yang ini, Iya, padahal karena kartunya nggak. mungkin tiap orang itu ada yang pengen afirmasi aja. Oh, validasi Iya kan, gitu, validasiin aja. perasaannya dia gitu. Tapi biasanya kalau klien-klien gitu bacanya umumnya tentang apa sih? Kan banyak banget tuh, ada karir, ada percintaan gitu. Paling banyak karir percintaan sih.
gitu. Karir, percintaan, ketiga kesehatan actually. Oh, kesehatan. Kesehatan tuh apa misalnya? Apakah aku bisa sembuh dari penyakit ini gitu? Kesehatan aku seperti apa, general aja sih. Tapi kakak bisa nggak bacain kapan orang itu meninggal dunia? Bisa, tapi nggak boleh. Oh, gimana tuh Nggak maksudnya? boleh. Nggak boleh ngomong, lebih baik nggak usah buka itu, bilang aja nggak bisa. Oh, tapi kakak tahu? Pernah, Hah, serius gimana tuh ceritanya kak? pernah. Waktu itu cuma ada yang general reading, klien aku bule dari London. Itu aku cuma bisa ngomong mentok bulan depan ini kamu dengar berita duka. Tapi kan nggak detail, Iya, nggak general kan, itu umum kan. Sampai situ dong. Ih, tapi terus gimana sekarang kabarnya klien itu kak nggak tahu ya? Ya gitu-gitu aja sih. Oh. Gitu-gitu aja, cuman kayak bulan depan kamu bakal sakit nih. Gitu, sakitnya area perut. Kalau itu masih boleh Oh, ngomong. masih boleh. Cuman kematian tidak boleh di-mention sama sekali. Kenapa kamu bukan Tuhan? Tidak boleh. Meskipun kakak tahu ya, tapi kayak ya udah. Mm-mm. Nah, Jujur, selain kalau sorry ya, Iya, maksudnya nggak kayak apa-apa. menjelang almarhum Popo meninggal aja itu udah tahu Oh, kok bisa sebenarnya. tahu? Tapi ada nggak kak hal lain selain apa meninggal dunia gitu ya, yang haram dibacain sama tarot reader? Karena rule number one untuk tarot reading itu kan tidak boleh mendikte. Kalau mendikte kan kita berarti Tuhan, iya kan? Siapa exactnya itu tidak boleh. Jadi kayak siapa, paling kita cuma bisa kasih ngeraba aja, rabaan aja gitu. Kematian juga tidak boleh. Udah sih sebenarnya itu aja sih. Mungkin balik lagi ya. Aku kan suka lihat gitu di Twitter, di Shopee, di TikTok, suka ada. Udah bisa kebaca nih pertanyaannya mau kemana. Tarot-tarot yang harganya itu cuma 5.000 gitu. Itu tuh sebenarnya bisa dipercaya gak sih? Tergantung ya, nggak boleh jahat ya Allah. Tapi gini, maksudnya gini, sah-sah aja sih kalau misalkan untuk kita mungkin beberapa orang nyebutnya mahar ya, sah-sah aja untuk bikin harga 5.000, 2.000. Sakit hati. Sah-sah aja sih. Balik lagi ya, tergantung dari si tarot readernya. Kamu punya kemampuan apa tidak, atau kamu cuma iseng-iseng doang. Kalau kamu iseng-iseng doang dan ternyata tepat, ya sah-sah aja, nggak apa-apa gitu loh. Cuman kayak sakit hati aja sih sebenarnya. Tapi kakak kesel gak sih? Maksudnya kayak, ini nih tarot-tarot 5.000 yang bikin, apa ya, tarot reader yang lain tuh jadi kayak dianggap yang gimana-gimana gitu. Aku nggak boleh kesel, Oh, nggak tapi adil dong, iya sih bener sih. nggak boleh. Emang aku siapa? Nah tapi cara bedain tuh kan ya mungkin yang tarot-tarot itu bisa kita bilang abal-abal gitu ya kak. Caranya bedain tuh tarot yang beneran resonate sama tarot yang abal-abal itu tadi. Gini, tarot reading itu kan dia salah satu termasuk cold reading juga ya. Dan ini biasa dipakai oleh magician. Sorry ya. Kalau nggak boleh diomongin, I'm sorry. Coba maksudnya kayak itu kan skill yang bisa didapatkan oleh semua orang, termasuk businessman. Ya kan, kemampuan untuk membaca gerak tubuh, dan maksudnya dari kita pertama ketemu aja ada first impression itu saja udah cold reading. Ya kan. Yang ngebedain sebenarnya level dari intuisinya. Ya kan, kalau cold reading itu kan ilmu. Ya kan. Begini ada artinya, ya kan, berarti dia kayak mungkin tidak nyaman atau kayak gimana gitu kan. Tapi intuisi kita, feeling kita, kadang-kadang kalau misalkan kita mau keluar rumah terus kayak kita ngerasa kalau misalkan kok kayak feeling gue gak enak ya, itu intuisi. Itu yang ngebedain, itu yang bikin perbedaan di price kita sama jam terbang. Oh gitu. Nah aku tahu juga nih kalau misalkan baca tarot itu kan berkaitan sama energi gitu ya. Nah, cara kakak maintain energi sebelum sesi baca tarot?
Aku sebenarnya cuek-cuek aja ya. Kebetulan aku cuek-cuek aja. Cuman ada orang yang meditasi dulu. Itu perbedaan lainnya ya. Ada yang kayak kartunya harus dibersihin, ntar pakai dupan, ntar pakai asap apa kayak beda-beda gitu kan juga tiap orang. dicipratin. Ya kan ada aja. Itu kan kayak ritual untuk mempersiapkan diri atau mungkin kayak afirmasi untuk mempersiapkan energi ya. Kalau aku sih kayak mau reading ya udah ayo gitu. Selama masih nggak capek ya nggak apa-apa gitu. Tapi pernah nggak kakak misalnya kayak energi itu udah habis gitu, tapi tetap dipaksain buat baca tarot gitu, itu bakal kenapa-kenapa nggak atau gimana? Pernah rekorku baca 30 orang. Ih, sumpah dalam sehari? Itu sampai bengong sampai begitu udah shiftnya ganti udah pakai. Aku habis ngapain ya hari ini? 30 orang Aku tuh. siapa? Beneran nggak disoriented. Oh, padahal sehari aja 24 jam nggak sih? 30 orang tuh gimana tuh? Karena cuma satu pertanyaan gitu loh ya, kayak cepet gitu loh. Tapi yang ngabisin energi juga sih, karena kan ya berkomunikasi ya. Karena baca tarot itu ibarat kata kayak gini ya, kayak kamu murid kuliahan, terus kamu duduk di paling depan karena yang di belakang udah pada habis. Terus satu lecture itu 3-4 jam kan, anggap aja ini lecture 4 jam, terus dosen killer dan kamu harus fokus. Capek nggak? Capek banget. Apalagi harus berkomunikasi gitu ya. Dari yang memperhatikan lama-lama nih orang ngomong apa sih gitu kan. Cuman itu, maksudnya kayak orang-orang yang punya kelebihan, intuisi itu akan ngalir sendiri. Itu yang bikin kita kayak mau capek kayak gimana pun, itu udah kayak ya mungkin kayak bahasa roh kali ya, kayak udah nyerocos aja dan masih tetap sama gitu. Maksudnya tepat-tepat aja. Nggak kelihatan yang kayak itu kelebihannya. Intuisi itu. Kakak ada nggak klien-klien yang aneh gitu? Misalnya banyak kayak ya misalnya nih kayak kalau aku baca tarot itu kan suka ada orang yang ngomong jangan baca kayak aku bisa nggak nikah sama idol A gitu misalnya. Oh my god, pernah lagi. Pernah semua gimana? Pernah. Gimana ceritanya? Ada satu yang aku bisa nggak nikah sama si siapa sih idolnya dia lah pokoknya itulah. Ada yang nanya kayak aku bisa nggak jadi member Twice? Beneran? Terus aku mau debut nih, kira-kira aku bakal berhasil gak? Ya, beneran ada. Tapi kakak tetap bacain kayak ya udahlah gitu, apa gimana? Tetap baca. Karena kan kita nggak pernah ada yang tahu ya nasib orang kayak gimana gitu kan. Kita nggak boleh meremehkan. Siapa tahu emang beneran calon-calon kan. Oke, nah kita nih nggak afdol ya kalau misalnya kita nggak sesi baca tarot. Podcast sama tarot reader. Nah aku pengen baca, tapi aku sendiri gitu. Boleh. Gimana nih? Dijabarin kah kartunya atau gimana? Kamu mau nanya apa? Tentang aku 5 tahun ke depan. Tapi itu universal ya. Misalnya kayak karirku gimana, percintaanku gimana dan sebagainya. Terlalu tapi, broad. Nah, apa gini, itu? Kalau mau tarot reading, itu harus tanya satu-satu. Dan lebih spesifik. Kayak misalnya kayak percintaan aku gimana ya tahun ini gitu. Boleh deh kak, percintaan. Soalnya aku tuh ya 22 tahun. Dikocok. Tapi 22 tahun aku serius belum pernah pacaran kak soalnya. Jadi kayak inilah saatnya. Ini gimana? Udah nih. Takutnya lah. Mau. Iya, oke. Maaf ya, pikirin dulu. Iya, pikirin aja. Takutnya lah. Hampir bocor lagi. Oke. Gimana? Mau nanyanya gimana? Dalam 5 tahun ke depan, aku bakal merah mukanya. Aku bakal punya pacar nggak? Oke, ambil 3. 3. Kasih aku. Ini 2. Kita kumpulin dulu ya. Itu bagus apa nggak kartunya? Duh, gue gak bisa nanya tanggal. Yaudah, zodiaknya apa deh? Libra. Kenapa? Kenapa kak? Jemput gue. Harusnya tuh yang kayak gitu Gemini kak. Kayak. Oke, Ten of Cups sebalik nih ya. Mic-nya kak. Ya, maaf ya. Ten of Cups kebalik. Terus ada Nine of Pentacles tegak. Ya, sama ada kartu The Devil nih tegak.
Apa itu maksudnya? Sebenarnya Devil itu bukan kartu yang jelek ya, cuma kartu yang sering disalahpahami aja. Ten of Cups kebalik Nine of Pentacles. Emang kamu tuh kalau aku lihat memang apa ya? Kamu bermimpi tapi tidak direalisasikan gitu loh. Jadi kamu pengen punya pacar tapi kamu nggak nyari buat gimana loh gitu loh. Apa mungkin kamu memang dari Nine of Pentacles ini memang menjelaskan sih kalau kamu itu asik dengan dunia kamu yang sekarang nih, lagi meniti karir, lagi pokoknya lagi asik sendiri deh, karena Nine of Pentacles itu kan dia tuh material ya, kayak gitu. Apa kamu punya standar tertentu yang bikin kamu tuh nggak ini? Mau yang kayak anime sih kalau bisa kayak Gojo Satoru nih. Iya. Jadi kayak standar inilah yang akhirnya bikin energi kamu itu terbacanya single tidak mencari. Oh, aku harus kayak gimana Kak biar kayak terlihat seperti single yang mencari? Karena gini, kadang-kadang kalau misalkan ini ya buat orang-orang yang mungkin kasusnya mungkin ada sama juga ya yang kayak gitu ya. Kadang-kadang contohnya paling gampang gini deh. Maaf ya, maksudnya kadang-kadang kalau misalkan ada cewek lagi duduk di restoran atau bar ya, itu kan bisa terlihat ini perempuan tuh lagi nunggu orang, lagi bosan aja, atau memang tujuannya untuk mencari atensi. Itu kan bisa kebaca dari sekali lihat nih, kita secara tidak langsung kita akan melihat energinya gitu. Oh, yang paling gampang dari pakaiannya, iya kan? Perempuan itu kalau misalnya udah punya pacar, single, career woman itu kebaca semua nih dari outfitnya dia, outfitnya, makeupnya. Itu tuh contoh paling gampang ya untuk memancarkan sebuah energi, iya kan? Kalau kartu kebalik ini apakah maksudnya dia negatif kah atau gimana tuh? Enggak, biasanya kartu terbalik itu belum tentu kebalikannya, tapi memang rata-rata kebalikannya gitu. Cuma misalnya kayak contohnya kartu The Tower nih ya. The Tower kalau misalkan mau tegak mau terbalik sama aja jelek. Tapi ya mau jelek gitu ya ini hasilnya. Coba Ten of Cups ini tuh seperti yang tadi aku bilang, kamu itu kepengen tapi tidak usaha. Jadi energi yang terpancar, single tidak mencari, titik. Tapi berarti 5 tahun itu aku bakal punya pacar gak sih Kak? Apa jangan enggak nih sampai 27 tahun? Gimana dong? Gitu-gitu aja, tapi ya berarti you have to up your game dong. Kamu harus kayak ya planning kamu diubah lagi dong, strateginya dong. Iya, entar hidup itu kemudian berstrategi. Miki apa menyerah? Grogi. Oke. Nah, itu kan tadi percintaan ya. Aku sekarang mau baca karir. Karir. Boleh. Kamu ada pekerjaan lain nggak selain menjadi sebuah host? Enggak, Berarti cuma karir ini ya. Oke, ambil 3. Oke, ini dikocok lagi kok? Nggak usah. Oh. Kasih aku dong, jauh banget. Oh iya, jauh banget. Sorry. Three of Pentacles. Ini ya, kelihatan nggak? Oke. Three of Pentacles. Terus King of Pentacles sampai kebalik. Habis itu Five of Wands kebalik juga. Sorry, King of Pentacles ternyata tidak kebalik. Biasanya kalau ada King of Pentacles di karir itu menandakan karir yang sukses. Karena King itu kayak derajat paling tingginya kan. Jadi kayak kalau misalkan di kartu remi itu kan As sampai 10 Jack Queen King. Kalau di tarot itu kan As sampai 10 Page Knight Queen King. King itu tetap paling tinggi, ya kan? Jadi di karir ini kamu akan punya kelimpahan ya. Seperti itu. Dan kamu tuh punya ciri khas yang bikin karir kamu ini tuh minimal saingannya. Kamu bisa menciptakan itu, kamu bisa punya persona yang unik. Nah, masalahnya belum selesai. Masalahnya Three of Pentacles ini kamu itu pasif banget. Kamu tidak menggunakan contoh katanya inner beauty kamu gitu loh. Jadi kamu persona ini tuh belum lahir gitu loh. Tapi bisa kamu lahirkan, bisa kamu buat.
Ya buat dong. Oh, iya. Nanti ya kita cari-cari dulu ya. Oke. Menyenangkan sekali ya ternyata baca tarot ini. Lama-lama aku tanyain loh semua anggota keluarga aku di sini satu-satu. Tapi nih Kak, kalau misalkan selain pertanyaan personal ya, aku mau tanya soal yang general gitu misalnya. Kan sekarang ini lagi rame banget pilkada gitu. Nah, Kakak bisa nggak bacain tentang pilkada itu? Kira-kira yang menang siapa gitu? Aku jujur nggak politik banget orangnya. Aku jarang baca berita, dan rata-rata tuh aku spend time untuk kepentingan yang lain ya. Maksudnya kerjaan aku yang satunya lagi. Jadi palingan aku cuma sebutin ciri-cirinya aja, kamu yang artiin ya siapa-siapanya. Karena kan aku nggak tahu Oh, ya siapa-siapanya bisa, ini. bisa. Ya mungkin kamu lebih ngerti gitu Uh-uh. loh. Bisa. Oke. Tapi ini kita pakai si ini ya, si Lenormand ya, karena Apa bedanya lebih Kak sama cocok. yang ini? Jadi kalau tarot itu Lenormand ini anggapnya kayak sepupunya tarot. Oh, Lenormand biasanya aku pakai untuk detail-detail kecil yang biasanya tarot itu nggak kelihatan gitu. Anggapnya tarot sama Lenormand ini kayak kamu ngelihat sebuah lukisan yang super gede gitu. Tarot itu ngelihat lukisan yang gede, size-nya berapa, bla 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 gitu kan. Eh apa namanya? Wah, ini lukisannya cakep. Tapi begitu Lenormand itu kayak kamu deketin itu lukisan dan kamu oh ternyata ini bukan oil painting ya, ternyata ini mozaik. oh lebih Detail detail. kecilnya ini. Ah. Kayak gitu. Karena dia lebih tarot itu tuh dia lebih panjang, Lenormand ini tuh lebih pendeknya. Kan kita Oh. sudah mendekati kan, berarti kita pakai ini aja mendingan. Oke, mungkin pertanyaannya lebih spesifiknya tentang ini ya Kak, Pilgub Jakarta. Oke. Pilkada kan luas. Pilgub ya. Pilgub. Oh. Tapi Kakak yang ambil ya, nanti kalau aku hasilnya Oke. Nah biasanya kalau tarot itu satu kartu bisa, kalau Lenormand itu minimal 2 kartu. hasil tarot nih. Platform. Oke, kita foto ya. 3, 2, 1. Ada kaki gue pula. Oke, udah Kak. Oke, gimana tuh ininya? Tafsirnya. Ini apa namanya dari kalau Lenormand memang ada teknik untuk membacanya, cuman kita baca hasilnya aja, nggak usah ini ya. Cross sama Heart ini tuh dia berkaca ya, mirror. Ini tipe orang yang apa ya, cukup ya amin semua pilkada pilpres itu pasti religius ya, maksudnya ada ini ya. Cuman ini tuh bener-bener yang prinsip atau agamanya tuh kencang banget, kuat banget ya, nggak bisa diadu jujur. Itu masih general banget. Cuman kayak apa ya, orang itu agak keras gitu loh, agak keras dan berprinsip dengan apa yang dia percaya di dalam hatinya, heart ya, kayak gitu. Yang mungkin kalau sama karakter kayak orang yang patriot banget gitu, kayak gitu. Itu kan dia prinsipnya kencang, mau kayak gimana pasti dibela gitu kan. Anchor Rider, kelihatannya nggak terlalu gimana middle age ya. Maksudnya dia tuh age-nya umurnya masih agak middle sih. Memang sudah berkecimpung di dunia politik ini cukup lama, tapi bukan sepuh. Dan dia constantly apa namanya, sering muter gitu. Jadi mobile. Ini orang tipe orang yang nggak bisa diem. Oh, gitu ya. Aku nggak tahu ini ciri-ciri yang kamu tangkap seperti apa. Gimana? Apakah sudah ada yang tahu nih? Oke. Nah, book ini memang sorry ya, ini cukup agak sensitif. Cuman book ini tuh kalau di Lenormand kita ngomongin soal rahasia, secret dan sesuatu yang tertutup gitu. Jadi mungkin memang dia agak introvert ya. Kayak gitu. Mungkin kita agak sulit membaca maksudnya dia tuh seperti apa tipe orangnya, kayak gitu. Oke.
Gimana tuh teman-teman? Apakah sudah terlihat siapa siapa dia? Kayaknya udah punya tebakan ya. Oke. Aku minum ya. Iya. Kalau misalnya satu lagi boleh nggak Kak? Reading. Boleh. Mungkin tentang hal yang general lagi ya, tentang apakah Indonesia emas 2045 akan tercapai atau tidak? Pakai tarot aja kalau itu. Pakai itu juga? Oh ini. Pakai tarot aja. Ambil 3. Ih kakak aja takut. Ini Kocokan kamu. nasib bangsa Indonesia di tangan saya ini. Gimana dong? Kan kamu yang nanya, kamu yang iya ambil sih. dong. Oh ya udah, inilah saatnya. Gak apa-apa, kan bisa berubah. Oh iya bener sih. Masih lama kan ya, masih 21 tahun kok teman-teman. Kebalik semua ya itu? Ya, Ace of Pentacles, ya. Terbalik, semua terbalik ya by the way. Seven of Swords terbalik, Temperance terbalik. Ini jujur kalau misalnya ada 3 kartu yang semuanya terbalik itu menandakan ada sesuatu yang tidak stabil, ya. Jadi kalau misalkan dikatakan apakah kita akan mencapai Indonesia Emas ya 2045, 45. sepertinya belum, akan ada kena delay. Nah, oke. Jadi beberapa kayak minggu lalu ini aku sempat ada mimpi untuk Indonesia. Memang mimpinya agak kurang baik. Cuman aku nggak mau kasih tahu, takutnya jadi mengaminkan. Terus Aku coba buka di podcast ini by the way. Agak menyeramkan sih, agak bikin was gitu ya. Dan memang dari kartu Temperance ini ngingetin aku sama si mimpi ini. Kartu Temperance ini tuh kenapa ini bisa tertunda, karena memang sebersatu-bersatunya kita, tapi kadang-kadang tuh masih ada beberapa orang yang ya mungkin sorry ya ada kepentingan lain atau kayak gimana, jadi yang harusnya tepat waktu jadi ngaret kayak gitu. kalau itu tadi kartu yang ini ya Kak. Kalau yang lain, wah itu deh. Itu delay, dua-duanya tuh delay. Ini tuh aku ngelihat Temperance didukung sama Seven of Swords ya langsung. Cuman kan karena ini Mayor Arcana, aku ngelihatnya ini langsung aja. Ini cuma kayak tambahan. Kenapanya gitu. Belum sih, sorry. Nah, itu tuh teman-teman. Nah, PR kita semua untuk mewujudkan Indonesia Ini Emas masih bisa 2045. diubah, jadi semangat Iya. ya. Nah, seru banget ya tadi obrolan kita, dan kita udah ngobrolin macam-macam nih, mulai dari pilkada iya, readingku sendiri iya, dan kita udah bahas sejarah tarot ABCDEFG. Terakhir, kalau misalkan ada orang yang mau datang ke Kak Haru buat konsul, bisa kemana nih? Bisa langsung DM Tarot by Haru, nanti ada manajer aku yang akan ini sih, bisa langsung booking lewat manajer aku. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya obrolan kita Kak. Makasih ya udah Thank mampir you. ke sini. Oke, dadah Bye. semuanya. Thank you for watching this episode of K-Pos. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.